Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat dan menyaksikan beberapa tayangan yang sangat-sangat mengejutkan datang dari para tersangka klaster kedua kasus ijazah Pak Jokowi dan juga gerombolan pembenci Pak Jokowi. Nah, yang pertama ada Rismon yang dengan sadar meyakinkan, bahkan dia bilang 90% Mas Gibran yang sekarang menjabat sebagai wakil presiden nantinya bisa menjadi presiden di masa depan. Waduh, ada apa ini Rismon nih? Mimpi apa dia semalam sampai-sampai mengatakan hal itu, teman-teman? Apakah ini usaha untuk menjilat keluarga Pak Jokowi atau seperti apa? Nah, nanti kita simak, teman-teman ya. Nah, yang kedua, ada Roy Suryo yang dimana Bung Pitra Romadoni mengatakan bahwa Roy Suryo adalah orang yang pengecut. Dan juga ada Bung Faisal Assegaf yang mendesak Roy Suryo untuk menanyakan atau memberitahu kuasa hukum Tifa yang bernama Taufik untuk segera minta maaf. Kalau tidak, dia akan dituntut. Waduh, ada apa ini? Ada apa ini, teman-teman? Dan terakhir, kita akan menyimak sebuah tayangan di mana Bung Ade Darmawan menyemprot habis-habisan Ray Rangkuti, orang yang memang selama ini menyandang gelar pengamat politik. Tapi kok tendensius gitu, selalu menyudutkan dan menyerang Pak Jokowi. Ini pengamat apa ini? Selalu negatif kepada seseorang, tapi ketika pembenci yang berpendapat, dia selalu mendukungnya. Nah, inilah, kali ini kita akan melihat dia dibabat habis oleh pendukung dan juga relawan Pak Jokowi. Nah, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Sudah bisa saya hampir pastikan, maybe 90%, 90%, Gibran akan jadi presiden. Mahasiswa itu loh, kalian itu pemilik masa depan. Saya paling udah hampir 50, 10 tahun saya pinginnya sampai 60 aja saya selesai. Bentar. Yang menjadi pertanyaan, Mon, apakah ada mahasiswa yang hadir di acara kau ini? Karena saya yakin yang hadir di acara kau ini cuma orang-orang tua yang nggak tahu apa yang kau omongkan. di dunia ini. Indonesia itu milik kalian. 2029. Pula, ya kan? Ya. Sudah. Kalau saya prediksi, logika saya, sudah bisa saya hampir pastikan, maybe 90%, 90%, Gibran akan jadi presiden. Wih, serius kau, Mon? Dengan kekuatan uang bapaknya. Serius kau, Mon? Sudah hampir pasti dia jadi presiden. Dan kalian akan jadi jongos. Waduh, jadi jongos. Tapi bentar, saya tuh tidak terlalu setuju ya kalau Gibran ini jadi presiden 2029. Saya pengennya itu Mas Gibran itu jadi presiden tahun 2034 sesuai dengan planning dari Pak Jokowi. Jadi Mas Gibran itu masih berpasangan dengan Pak Prabowo tahun 2029. Nah, itu yang kita inginkan, Mon. Jadi mungkin prediksi kau agak salah gitu ya kan? 19 juta lapangan pekerjaan. Bukannya itu kebohongan yang cukup untuk menggerakkan mahasiswa, bahwa dia itu cuma ngomong sama seperti bapaknya Baru SMK. setahun menjabatnya, Mon. Presiden palsu ini, Presiden Joko Widodo palsu ini, mencabut. Tua Bang Kapuk Kima, baby. Siapa presiden palsu? Pak Jokowi, ya. 10 tahun presiden lo bilang palsu. Otakmu yang palsu, ya. Aduh. Anjing, ya. Jangan selalu ngoceh bacok itu. Lu bilang lagi, undang-undang dirubah. Siapa yang mengubah undang-undang? Ada nggak otakmu? Sabar, Bang. Siapa sih yang membuat undang-undang? Bukankah fraksi-fraksi yang ada di DPR sana? Terus yang punya partai-partai siapa? Ada Megawati, ada Surya Paloh, ya, ada SBY, ada Prabowo di situ. Kenapa lo nyalain Pak Jokowi yang merubah undang-undang? Sabar, Bang. Kima. Sabar. Ada nggak otakmu tua bangka? Udah bawa tanah kau, udah mau mampus kau, masih nyalain Pak Jokowi. Aduh, sabar, Bang. Dan Bung Peter tetap akan terus hadir manakala diundang di acara-acara seperti itu, tetap akan hadir. Oh, dalam pertempuran apapun kita ini sungguh tetap kalau diundang dan hadir kita gitu ya. menunjukin bahwasanya kita bukan orang pengecut seperti yang mereka tuduh. Walaupun mereka nantinya bawa 1 juta massa di situ, saya tetap ladenin. Wih, keren. Karena
kebohongan yang dibiarkan akan menjadi kebenaran yang seolah-olah benar. Itu Dan kunci. kita harus lawan itu. Sekalipun itu kebohongan disusun dengan dalil lainnya, ya kan? Kita harus melawan itu sampai kebohongan itu terpecah. Ya kalau di framing terus yang nggak benar, lama-lama kan orang beranggapannya benar. Masyarakat teracuni. Benar nih, palsu biasanya kan gitu. Betul. Karena nggak ada bantahan. Justru seorang pengacara mawar melawan itu. Karena saya tanya nih Andi Aswan, katanya saya nggak mau lagi ke situ katanya gitu. Saya bilang nggak boleh gitu. Ada kemarin juga saya larang datang ke situ, ada relawan Jokowi, jangan. Tetap datang. Jangan biarkan Jokowi berjalan sendirian, saya bilang gitu. Sekalipun itu di kandang macan seperti Bang Budi itu, kawin seorang kesatria, hadapin. Wow. Jangan biarkan Pak Jokowi berjalan sendirian, teman-teman ya. Kita harus bersama dengan Pak Jokowi dalam kasus ijazah ini. Itu bos. Kita ini diciptakan bukan jadi pengecut. Kita ini seorang petarung dan relawan itu berdiri dari air mata. Dan mereka juga tahu Jokowi nggak pernah bayar mereka, tapi mereka untuk bangsa dan NKRI Dari ini hati. Luar berjuang. biasa. Dari Begitu. Luar biasa. Kasih optimis ini pengadilan Bung Pitra. Apakah dan menurut Bung Pitra dengan perilaku mereka yang tetap bangor, brutal ya kan? Apakah memang sebaiknya ditahan atau memang dibiarkan seperti sekarang ini? Mereka ini saya lihat pengecut, bukan bangor dan brutal. Pengecut. Iya, kenapa saya bilang mereka hanya berani bawa massa dan rombongan-rombongan. Berani nggak dia one by one? Ibu-ibu lagi yang dibawa. Dengan Ya Bang kan? Budi contohnya one by one. Iya, wah berani depan dia. banget tuh. Kalau ada Ini yang kan berani dia one by beraninya one dengan ngomongnya saya. rame-rame tuh. Sampai kemarin tuh saya lihat ini dikepung kayak rame banget. Artinya saya melihat ini pengecut nih orang. Gitu kan? Jadi jangan bawa-bawa orang lah, jangan bawa mama lah. Betul. Apalagi Rustam Effendi yang gayanya preman sok jagoan Bawa gitu kan. istrinya lagi kan gitu. Bawa Malu-maluin kan? Iya, makanya saya bilang ini bukan bangor, bukan brutal, bukan apa ya. Saya bilang itu mentalnya nggak ada. Justru yang punya mental itu pendukung Jokowi. Lu lihat aja pendukung Jokowi nggak pernah bawa massa itu. Masuk ke sarang macan ya. Iya. Sendiri kan gitu. Iya, makanya. Nggak bawa masa. Pendukung Jokowi lihat aja debat-debat nggak pernah bawa massa dia. Iya. Tapi kalau ditanya massa, wah, aku rasa pendukung Jokowi lebih banyak massanya dari lalu sehingga bisa jadi presiden. Iya. Jangan ditanya masalah massa, makanya saya bilang, Mas, saya nggak mau dipancing masalah massa ya, saya bilang gitu. Masa kalian ini sebenarnya nggak ada apa-apanya. Betul. Jangan nanti saya kontak relawan-relawan Jokowi semua, penuh ini semua. Penuh, benar. Tapi kan kita ini adalah orang yang manusiawi. Kita bukan orang yang barbar. Kita orang yang intelektual. Betul. Bukan orang-orang yang ngotot memaksakan kehendak sendiri. Hebat banget ya Roy CS ini. Modal fotokopian tapi bicara seolah-olah memegang dokumen negara. Teman kuliah Pak Jokowi nunjukin scan ijazah asli karena fisiknya lagi di Polda buat penyidikan. Lengkap, jelas, ada alurnya. Sementara kubu sebelah, nih bukti. Pas dilihat, fotokopi. Bego. Udah fotokopi, minta dipercaya pula. Terus yang lucunya, mereka yang pegang fotokopi justru paling keras suaranya. Paling sok tahu, paling kenceng ceramah di media, paling getol ngatur orang buat minta maaf. Lah gimana ceritanya? Negara disuruh tunduk sama fotokoyan. Jadi pengen nanya, kalian mau bongkar kasus atau buka jasa jilid spiral sekalian? Kita sahabat ya. Saya mau satu pertanyaan aja. Mohon yang pengacara Anda si Dr. Muhammad Taufik itu menyampaikan permohonan maaf ke saya. Dia memfitnah saya dengan itu nanti. Tolonglah Anda bantu saya lah. Urusan Oh, jangan begitu. Jangan Anda menggoreng sahabat Anda sendiri. Kalau Anda tidak nggak ada yang goreng. keadilan itu harus merata. Ya, nggak ada. Kan benci ke Jokowi teman sendiri kamu ajar juga. Jangan dong. Orang-orang Itu politik fitnah kita itu. yang masih di partai ini lah menggoreng-goreng dengan apa? Oh ini ada partai besar. Kemudian ada orang besar. Nggak ada. Kalau saya nggak fitnah, nggak. Kalau saya nggak fitnah, saya udah jelasin tadi. Mega SB terlibat dalam isu ini. Ya, terserah. Saya tanggung jawab. Anda terhadap Bu Mega, terhadap Pak SBY. Dan Mas Roy kenal baik dengan Pak SBY Kenal baik. Saya tidak pernah mengkhianati orang yang kemudian pernah baik. Tapi sekali lagi yang terakhir gini, saya juga palsu. Ya kalau nggak ada ciri-ciri yang jelas, yang nggak jelas macam-macam ya palsu. Saya membahas yang pertama adalah gini.
Mas Roy selalu berpegang pada penelitian. Iyalah. Ya. Kalau penelitian itu setahu saya. Nah, itu yang nggak tahu. Itu ada BNSP-nya. Enggak. Ya, Badan Sertifikasi Salah. Nasional. Ini salah ini. Udah Nggak tentu mesti. BNSP ya. Terus ada sertifikat minimal LIPI. Ya. Itu peneliti itu. Nah, kenapa ada seorang yang berkoar-koar bahwa ini adalah penelitian, ya, tapi tidak pernah menunjukkan sertifikat keahliannya gitu? Karena nggak tahu aja, nanti di sidang saya tunjukkan. Mana? Iya, nanti Mana? Ya tunjukkan sekarang mana? Nanti tunjukkan aja. Gitu loh. Nah, jadi jangan sampai enggak baik dibuatnya baru sekarang loh. Nah, kalau dia peristiwanya tanggal 26 baru dibuatnya nanti. Bung Ade. Oke, bagaimana Anda menjawab tadi? Sertifikat Saya. orang peneliti setahu saya Bang Rangkuti. Pertanyaan saya, kenapa Anda nggak mempersoalkan keaslian ijazah Pak Jokowi? Di sini Bang Rangkuti saya sampaikan. Biar paham juga. Sertifikatnya Ya ini. kan? Nah, ini. Masih cerdas. Bapak, emang Dia juga nggak punya ijazah ini. yang palsu juga mencetak ini. siapa? Kenapa? Bang Rey. Saya mau nanya sama Bang Rey, yang mencetak siapa? Emang kuliah? Saya mempertanyakan Anda. Kalau Anda mempertanyakan sertifikat. Ya memang Ya saya kan nanya, Bang Rey kan bilang Kenapa Bang Rey bilang palsu? Tidak ada Bang Rey bilang palsu kepada Pak Jokowi. Anda bilang Pak palsu. Jokowi, saya mau nanya Bang Rey, sebentar aja. Bang Rey, otensitas, Bang Rey. Saya mau soal nanya. keahlian Bung Suryo. Inilah pengamat Pertanyaannya omon-omon. saya alamatkan kepada Pak Jokowi. Benar nggak sih ijazah Pak Jokowi itu asli atau enggak? Nah, pertanyaannya omon-omon. Itu kan hak Anda bertanya. Betul. kan Anda bertanya kan? Karena Saya juga bertanya kan? juga Karena sama-sama Iya, kan begitu. Pertanyaannya, Bang Rangkuti ini tidak pernah melihat ijazah, kemudian mengatakan keahlian. Saya kan yang dari otak Ajar terus Bang Ade Darmawan, ajar. Pertanyaan awal saya tadi yang disampaikan oleh Pak Ginting. Anda gimana? Terkait masalah Itu tadi loh. Ayo. Udah lupa hostnya kan. Pernyataan dari Jokowi itu tampaknya bikin skeptis karena tidak memberikan bukti siapa nama besar yang dimaksud. kembali lagi kalau persoalan politik itu memang seperti itu. Sudah dapat penjelasan. Mana? Tidak bisa terang benderang. Ini kalau Itu orang palsu. tidak boleh terang benderang politik, Bos. Gimana aturannya? Gimana disebutkan Anda menyebutkan aturannya politik begitu. Dia politik Masa dianggap bahwa politik yang abu-abu ditanya regulasinya. Saya tanya, Lu mau baca undang-undang politik pun tak ada di dalam. Jangan sebut pengamat lagi lah orang ini, sebut aja pembenci Jokowi gitu ya kan. Politik pun, ya tidak ada yang namanya menyatakan itu dia terang benderang kalau soal politik. Di mana Inilah bahwa politik Mas itu Suryo, ya terang benderang. nanti kedua bawa buku isi 12 lembar kau yang belajar aneh. lagi ke sini. Ya, bukunya Sintan. Yang dia baca itu tuan Sintan. Dari dulu itu tuan Sintan. Nah, tapi kalau ininya sudah bisa jadi apa ya 2026 apa kantornya tuh? Akhir Desember ini jadi. Jadi baru tinggal nanti ngisi furniture. berarti nanti tinggal keputusan beliau ya apakah 2006 artinya sudah siap itu tentunya kalau Ya. Dengan Perpres 79 tahun 2025 yang sudah pasti bahwa ada dua hal di situ. Tahun 2028 akan menjadi ibu kota. Kemudian yang kedua mulai pemindahan ASN banyak 4.100 dan kami sudah tahun 2025 ini sudah ada beberapa pekerjaan yang dimulai untuk menyiapkan 2028 harus kita bangun yudikatif dan legislatif. Ini sekarang sudah mulai pada bulan Desember ini untuk bisa bangunan yudikatif, legislatif dan jalan-jalan di kawasan IKN di kawasan 1A, 1B, 1C yang dilakukan oleh otoritas sendiri, yang dilaksanakan dilanjutkan oleh Kementerian PU untuk menyelesaikan masjid negara, kemudian kantor dan kediaman Bapak Wakil Presiden,
kemudian jalan tol dari Balikpapan ke IKN yang akan insya Allah mulai akan fungsional tahun akhir bulan ini. Nah, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan itulah tadi penjelasan dari Pak Basuki atau Pak Bas mengenai progres pembangunan IKN yang selama ini masih selalu disuarakan atau dinarasikan bahwa IKN itu mangkrak, IKN itu jadi kota mati, IKN itu jadi Gotham City. Nah, itulah suara-suara pembenci yang tidak bisa melihat masa depan Indonesia. Karena mungkin Roy Suryo Tiva berkaca dengan apa yang terjadi di era SBY ketika Hambalang itu mangkrak, teman-teman. Aduh, Roy Suryo, Anda masih terbayang-bayangkah dengan Hambalang? Jujur aja, karena dulu Anda juga bukan mendesak, tapi Anda menyarankan mungkin ya bahasa bagusnya kepada Pak Jokowi ketika menjadi presiden agar Hambalang dilanjutkan. Waduh, Roy Suryo, udahlah. Hambalang itu baru Gotham City, itu baru peninggalan ketua umum partai kau dulu, ya kan, presiden kebanggaan kau tuh kan, itu peninggalannya Hambalang. Sebenarnya Pak Jokowi mau-mau aja kemarin melanjutkan Hambalang karena Pak Jokowi sempat meninjau Hambalang itu kan, sempat meninjau, teman-teman. Tapi karena banyaknya korupsi di sana yang terjadi, banyak persoalan, ya makanya ditinggalin sama Pak Jokowi. Ngapain ya kan melanjutkan legasi yang buruk gitu. Itu Roy, biar kau bisa berkaca yang selalu kau katakan Pak SBY negarawan, ini negarawan. Aduh, udahlah, Hambalang paling negarawan lah udah. Ya mau gimana lagi, teman-teman, kan itu fakta yang bisa kita simak, yang bisa kita lihat secara langsung. Gimana kota matinya, aduh udahlah, gimana ya kan. Selalu membanggakan SBY tapi ya nggak pernah membanggakan Hambalang gitu. Gimana Roy Suryo? Aduh. Dan tadi ada gimana nih tentang Prismon yang mengatakan bahwa dia yakin 90% Mas Gibran akan jadi presiden di tahun 2029. No. Jangan. Yang kita usahakan sekarang Mas Wapres Gibran masih berpasangan dengan Pak Prabowo di 2029 agar Mas Gibran bisa belajar lebih banyak lagi. Dan Pak Prabowo kan sekarang fokus memberantas mafia-mafia. Nah, biar semua mafia diberantas Pak Prabowo, biar mafia-mafia itu habis dulu, baru nanti di 2034 Mas Wapres Gibran bekerja tanpa adanya mafia-mafia lagi yang merusak bangsa kita, teman-teman. Jadi Mas Wapres Gibran bisa fokus terhadap road to Indonesia Emas 2045, teman-teman. Itu targetnya. Jadi biarkan Pak Prabowo dengan tangan yang perkasa itu memberantas koruptor-koruptor, memberantas para mafia-mafia. Dan gimana menurut kalian tentang statement yang sangat luar biasa dari Bung Pitra Romadoni, Presiden Petisi Ahli Pengacara Mawar, yang selalu akan berdiri di depan menghalau, menghajar narasi sesat dari gerombolan pembenci. Bahkan Bung Pitra tadi dengan tegas mengatakan bahwa kita ini bukan pengecut, tidak bawa-bawa massa, tidak bawa emak-emak untuk jadi tameng yang ngerocos kiri kanan. Ya saya pikir Roy Suryo juga suka ngerocos ya kan. Mulut Roy Suryo ini sama kayak mulut emak-emak itu, suka ngerocos gitu. Gak pernah berhenti ngomong gitu kalau berhadapan dengan orang. Selalu mendistrak orang ngomong, selalu menyela orang ngomong. Ya suka-suka dia lah emang hidup ini kayaknya. Aduh, saya tuh bingung ya. Tapi Bung Pitra saya pikir itu pesan yang sangat luar biasa. Jangan biarkan mereka bebas sebebas-bebasnya menyebarkan narasi omon-omonnya, narasi sesatnya. Kita harus terus berada di garda terdepan bersama Pak Jokowi. Ingat, jangan biarkan Pak Jokowi berjalan sendiri, teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.